Dan alhamdulillah hari ini Allah udah titipin lebih dari 200 hektar kebun kopi yang kita punya. Kita punya, beli tanpa riba. Bibit kopinya tanpa riba, kita sendiri yang nyangin, saya sendiri yang turun. Saya pupukin sendiri, kita ngejamin lebih dari 3.200 kepala keluarga, bersama keluarga ya, di pedalaman Indonesia, di gunung-gunung. Dengan sistem manajemen kebun kopi yang diajarkan oleh Usman. Usman kan ngajarinnya kebun kurma, saya kebun kopinya. Hari ini aset kita lebih dari 20 miliar dan itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. So kalau orang bilang mulai bisnis tanpa riba itu nggak berhasil, saya pikir yang salah antara niat, keyakinan dia sama Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar apa enggak. Sama saya selalu pakai manjada wajada. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini. Alhamdulillah, gemanya ketinggian, ekornya. Ya, dan alhamdulillah menjelang kita terlibat dalam satu acara yang cukup besar ya secara skala nasional, karena akan di relay di Vertizon ya, sama di Muslim United ya, acaranya Muslim United, acara yang daerah lain juga pengen, cuman ternyata NTB 2 kali kebagian, tahun lalu kebagian, tahun ini kebagian lagi, dan kebetulan di Muslim United saya dipercaya untuk keamanan, jadi kita akan terlibat secara fisik dan administratif lah. Nah, ini yang diharapkan saya ngomong apa nih? Mau apa ibu-ibu? Yang diharapkan saya ngomong apa? Tuh lempar dulu ke Tian, mau nanya. Hah? Aku sharing untuk pengalaman. Iya. Sharing dulu. Pengalaman gimana nih? Ya, Banyak yang nasi. wah, sampai besok zuhur Bu nanti. Mungkin yang banyak kita lakukan atau yang saya lakukan belakangan, cuman ini setiap zona kan beda-beda ya. Jawa Barat saya pegang sendiri, Jawa Barat Banten. Jawa Tengah ini kebetulan banget ada Ustadz Wahyu yang memegang. Jawa Tengah di bagian selatan sampai ke utara sampai ke Pantura, satu komando dari Ustadz Wahyu. Bahkan ada beberapa wilayah Jawa Timur, cuman orangnya lagi di Makassar. Tadi ada video callan Ustadz Rifki, Ja'far Talib namanya. Pengurus Bali juga belum kesini ya, Ustadz? IKL katanya ke sini. Ya katanya. Dan ada area-area lain lah ya, ada di Pekanbaru, Riau sampai ke Batam, ada satu, Bang Oki, Sumatera bagian selatan, di Lampung, dan wilayah-wilayah lainnya. Nah kalau untuk Jawa bagian barat saya memang pegang sendiri karena memang masalahnya udah lama banget. Mungkin akan berbeda dengan apa yang dialami di sini karena di sana itu muslimnya juga banyak, Jawa Barat. Ya kita juga tahu daerah muslim. Tapi di sana masalahnya itu agak sedikit berbeda tapi menyerupai sama Jawa Tengah. Di sana itu muslimnya miara babi. Ya banyak desa maksudnya. Banyak korban di desa-desa di bagian selatan itu yang sekiranya tidak tersentuh. Mungkin di sini yang area cukup jauhnya malahan di utara kan. Yang kurang tersentuh sama pemerintah setempat itu di wilayah utara. Nah kalau di Pulau Jawa itu karena kotanya rata-rata di utara, maka bagian selatannya itu biasa nggak kesentuh. Nah saya mungkin playground saya di area Jawa Barat bagian selatan.
atau tempat bermain saya tuh di daerah situ, mulai dari Tasik, Ciamis, ya, terus sampai Garut Selatan, Cianjur Selatan, ya, Cidaun, terus sampai ke Maja, perbatasan Banten. Di sana itu rata-rata satu desa itu punya sekitar 3 sampai 5 peternakan babi. Yang punya haji. Masa? Oh, iya. Dan saya ketemu haji itu, dia cuma bilang ke saya, yang penting kan nggak dimakan. Iya. Dan ternyata selidik punya selidik itu dia diajarin sama, ya itu sering sensitif orang sana. Dan kadar Allah, Allah izinin untuk nutup sekitar 24 rumah doa. Ya, rumah doa itu rumah semi-semi gereja. Jadi mereka itu modusnya itu nyewa rumah penduduk, penyuluhan peternakan, ya karena kan mau ternak babi kan. Cuman mereka nggak pernah ngomong curangnya kalau ini akan jadi babi. Jadi cuman penyuluhan peternakan. Orang di desa di sana tuh jangankan sosmed, itu yang saya sering bilang apa? Nokia dikaretin, karetnya lepas, putus, Nokianya mati. Nggak bisa pakai buat telepon. Ya mereka nggak punya sosmed. TV juga, TV udah yang pakai konde pula ya kan, nggak dapat signal lagi itu udah susah. Dan mereka juga jarang itu yang TV-nya nyala, banyak kan waktunya di ladang, di kebun, di peternakan, benar-benar nggak ngurus dengan nggak keurus. Saya sekarang banyakkan menjauhi publikasi memang. Ya Vertizon bisa dilihat lah, saya udah jarang banget naik. Itu semua file yang lama, udah berapa tahun yang lalu. Lagi di Magelang lah, lagi di Jogja lah, lagi di Jakarta, lagi di Bandung. Cuman file yang udah lebih banyak lebih lama. Saya mengurangi tampil karena salah satu syekh saya yang mengajar saya, yang ngajarin saya juga dia bilang berhenti berbicara. Tunjukin ke mereka. Toh selama ini juga berhasil akhirnya. Saya membuktikan bisnis dimulai dari nol tanpa riba. Mulai dari jual mobil istri bahkan waktu itu. Saya mulai dengan kebun kopi yang 8.000 meter, tanahnya nyewa. Saya mulai kedai kopi saya di garasi mobil yang rumahnya juga nyewa. Dan alhamdulillah hari ini Allah udah titipin lebih dari 200 hektar kebun kopi yang kita punya. Kita punya, beli tanpa riba. Bibit kopinya tanpa riba, kita sendiri yang nyangin, saya sendiri yang turun. Saya pupukin sendiri, kita ngejamin lebih dari 3.200 kepala keluarga, bersama keluarga ya, di pedalaman Indonesia, di gunung-gunung. Dengan sistem manajemen kebun kopi yang diajarkan oleh Usman. Usman kan ngajarinnya kebun kurma, saya kebun kopinya. Dengan manajemen kebun yang sama, bagi hasil. Hari ini dapat 8 miliar, saya bagi itu 3.000 orang. Ya sini, ini ada duit 8M, bagi semua rata. Mereka dapat 3 juta, saya dapat 3 juta. Cuman mungkin menangnya saya, lebihnya saya adalah saya eksportir. Saya eksportir, jadinya saya dari ekspornya juga dapat. Kedai kopi yang mulai dari garasi itu sekarang udah cabang ke-50. Kedai kopi yang dimulai dari garasi yang rumahnya aja nyewa dulu. Hari ini aset kita lebih dari 20 miliar. Dan itu baru sekitar 4 tahun yang lalu. So kalau orang bilang mulai bisnis tanpa riba itu nggak berhasil. Saya pikir yang salah antara niat, keyakinan dia sama Allah. Allah akan kasih dia jalan keluar apa enggak. Sama saya selalu pakai manjada wajada. Siapa yang dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat hasil. Allah dijanjikan itu. Ya kan, memang tugas kita cuma ikhtiar. Tapi kalau memang Allah sudah tetapkan, siapa yang dia bersungguh-sungguh, dia akan dapat hasil. Memang sih orang akan lihatnya hari ini. Orang nggak akan lihat perjalanannya. Saya makan nasi sama tahu, sama kecap, dikasih kerupuk. Sepanjang tahun. Bertahun-tahun.
Dan itu menjadikan hasil ya. Hari ini bukan nggak ada hasil. Maksud saya susah payahnya saya waktu itu terbayar nggak ya? Terbayar. Terbayar. Hari ini istri udah kembali lagi mobilnya. Ya kan sekarang pakai Velfire ya alhamdulillah. Saya hari ini masih ada BMW 1 yang saya pakai sendiri. Dan itu semua mulai dari nol. Nol. Dari nol aja. Bener-bener dari nggak punya apa-apa kok. Dan itu yang lebih dilihat sama syekh saya waktu itu. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngasih tahu orang tentang hal itu. Karena kalau kamu cuma nyeritain teori dan kamu nyeritain tentang sahabat kamu dengan keberhasilan dia, maka yang kamu sampaikan cuma nol. Hanya nol. Saya lebih banyak nyontohin sekarang, lebih banyak kayak di desa-desa. Ada orang taunya saya tukang kolam. Itu udah populer banget di sana. Karena saya punya pembibitan lele itu sampai hampir 18 juta ekor. Tapi nggak di tempat saya, di desa-desa. Saya bisa ngatur untuk sistem lelenya, pengemukannya, 3 bulannya, dan itu udah maksimal. Sekarang mulai usaha lagi domba. Saya nggak ngerti domba, sarjana saya bukan peternakan, saya nggak ngerti domba. Saya belajar, saya baca buku, saya ikut kursus. Kenapa domba? Karena tadi kampung babinya itu babi diganti domba. Kalau mereka nggak ada substitusinya, mereka juga akan balik. Terus saya usaha apa? Jadi saya siapkan domba sebagai substitusi, pengganti si babi tadi.